Selamat siang Indonesia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang tidak hanya di Indonesia dan mungkin di belahan dunia lainnya, selamat bertemu kembali dengan saya MG yang akan menemani Bapak Ibu di acara workshop Natural Self Healing siang ini dengan topik solusi alami untuk stroke dan tantangan kesehatan lainnya. Sebelum acara kita mulai, mari kita tonton bersama video berikut ini. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Oke Bapak Ibu, sudah ada video pembukaan yang bisa menjadi pilihan bagaimana kita hidup menghadapi masa tua. Oke Bapak Ibu, workshop siang hari ini akan menghadirkan dua narasumber. Yang satu adalah praktik kesehatan tinggal di Jakarta, yang satunya adalah survivor stroke yang tinggal di Surabaya. Dan nanti juga ada survivor cancer yang akan melakukan testimoninya. Tanpa panjang lebar, kita undang bersama Dr. Dewi Probo dari Jakarta. Halo MG, selamat siang. Dok. Ya, selamat siang. Selamat siang semua teman-teman di seluruh Indonesia. Apa kabar MG hari ini? Alhamdulillah Dok, siang hari ini kebetulan di BSD hujan deras dari tadi pagi. Jadi cuacanya sejuk. Ya, sejuk, ya. Bagaimana dengan tempat tinggal dokter? Banjirkah? Oh, enggak banjir. Acara hari ini dahsyat ya. Kita ada kedatangan dari survivor kanker sama stroke ya, MG ya. Betul Dok. Jadi kembali ke topik kita siang hari ini Dok. Dulu 30 tahun yang lalu itu jarang sekali saya mendengar orang tua atau teman-teman seangkatan yang kena penyakit istilahnya penyakit degeneratif. Ya kena diabetes, kena jantung, cancer, bahkan sekarang ada yang baru lagi, Alzheimer, Parkinson, dan lain-lainnya Dok. Itu apakah penyakit turunan atau karena pola hidup atau pola makan Dok? Bagaimana dokter menanggapi hal itu? Sebenarnya kalau penyakit keturunan itu hanya, keturunan dan kecelakaan itu sebetulnya hanya kurang dari 5%, sekitar 3%. Tapi yang membuat orang itu sakit adalah dia pola hidupnya, ya. Coba sekarang saya slide share dulu ya. Bentar. Dari pertama nih ya, sebentar. Ya, jadi ini tagline-nya dari tagline yang sekarang kita yang paling populer, viral dan happening banget ya di masa sekarang itu ternyata adalah gaya hidup. Karena pola gaya hidup yang sekarang itu sudah membuat memicu munculnya penyakit-penyakit degeneratif yang seperti tadi MG bilang ya. Ada stroke, ada kanker ya. Kalau stroke, kalau kayak ini adalah gambar paru, jadi ada yang penyakit PPOK ya, jadi asma dan sebagainya. Kemudian ini adalah diabetes, ya diabetes. Terus ada apa lagi? Nah di otak itu ada stroke, ada Alzheimer. Alzheimer itu demensia ya. Itu juga karena pola hidup pada masa dulu waktu muda sampai dengan dia
lansia itu gaya hidupnya, pola makannya itu yang nggak benar. Jadi Alzheimer itu 60% dari lupa atau demensia itu 60% adalah Alzheimer yang sekarang ya. Parkinson juga kerusakan di sini, dia hormon dopaminnya sehingga tidak bisa mengontrol, seperti tremor gitu ya. Ada kanker, nih ini lambang kanker ya. Kemudian paling banyak juga adalah penyakit kardiovaskuler jantung maupun dengan hipertensi ya. Nah, tadi yang sebut MG tadi, penyakit degeneratif, itu penyakit tidak menular. Kalau istilah di kesehatannya sekarang adalah penyakit tidak menular, tapi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Terus jenis utama penyakit tidak menular, penyakit jantung seperti ya hipertensi yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kombinasinya adalah dari genetik, fisiologis artinya fungsi tubuh di dalamnya, gaya hidup dan lingkungan sekitar. Jadi yang bisa dimodifikasi oleh kita adalah gaya hidup dan lingkungan. Sementara yang genetik ini yang tidak bisa diubah ya. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Tapi yang tidak bisa diubah ini yang hanya cuma 3%, kurang dari 5%, sehingga kalau misalnya tadi MG pertanyaannya adalah keturunan bisa nggak tuh saya jadinya punya kans untuk itu? Iya, tapi cuma 3% kalau gaya hidup dan lingkungannya pun berubah. Masalahnya adalah gaya hidup dan lingkungan itu kan menurun dari orang tua ke anak ya. Orang tua senang makan ini, kemudian sekarang semua sudah tersedia naik lift gitu ya, tidak mau jalan kaki, ojek di mana-mana, sehingga itu gaya hidup yang seperti itu. Penyakit tidak menular itu bukan merupakan penyakit yang menyebar dari satu orang ke seorang, tapi resiko kematiannya akibat penyakit ini memang benar-benar tinggi ya. Seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya, MG, pertanyaannya MG. Oke dok, jadi jelas sekali karena kalau dinyatakan penyakit keturunan saya sangat takut dok. Karena ibu saya meninggal di usia 55 tahun, ayah saya meninggal ya? di usia 63 tahun dan dua-duanya jantung. Berarti saya sekarang ini di usia 58 tahun saya di in between, kan gitu. Tapi kalau tadi dokter bilang saya hanya 3%, alhamdulillah dok. Dengan pola hidup yang saya lakukan ini, insya Allah saya bisa lebih panjang minimal dengan ayah saya 5 tahun lagi kan gitu dok. Iya. Oke dok, karena saya ingin tanya, pola hidup atau pola makan yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Karena yang saya tahu dok, ada artis yang futsal meninggal dunia di lapangan. Ada juga yang eksekutif bersepeda ke sana kemari, atau meninggal di jalanan. Nah kira-kira dengan situasi saat ini dok, pola hidup yang sehat itu yang bagaimana dan pola makan apa yang sebaiknya menjadi menu kita sehari-hari? Ya. Sebetulnya kan tampaknya saja dia olahraga gitu. Kita nggak tahu makanannya dia sebenarnya. Yang kelihatan di kita, yang tampil di depan teman-temannya, makanan sehat. Tapi kalau dia curi-curi di belakang ya kita nggak tahu. Nah ini saya kasih share slide-nya ya untuk yang ya pola hidup sehat. Nah ini sebentar. Bentar. Cerdik tadi. Nah ini dia. Ya. Oke. Loh, kok nggak bisa tadi ya? Ya. Sebentar. Ya. Ya. Ini soalnya tadi pertanyaannya ini ya. Sebentar. Nah ini, ya cerdik. Jadi cara hidup sehat yang sekarang, pola gaya hidup sehat yang sekarang, yang cerdik tadi mana? Oh ini. Nah, itu cerdik ya. Jadi ini sebetulnya singkatan. Jadi sekarang Indonesia sedang sosialisasi hidup sehat, pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Cerdik itu semua sudah mencakup ya. Cek kesehatan secara rutin. Kalau sudah punya dicek, kadang-kadang pasien datang ke saya itu tiba-tiba gulanya sudah 300, padahal katanya nggak berasa apa-apa, hanya rasanya badannya sakit semua. Kepalanya pusing, nggak selesai-selesai minum obat, taunya tensinya tinggi, gitu, seperti itu ya. Jadi cek kesehatan, enyahkan rokok, pasti nggak boleh ngerokok ya, termasuk alkohol. Rajin aktivitas, artinya olahraga, rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang.
Diet seimbang ini juga yang tidak berlebihan garam, tidak berlebihan gula, tidak berlebihan lemak. Artinya garam dan gulanya itu kalau satu hari takarannya yang bagus ya. Saya sendiri sampai saat ini belum sampai seperti itu. Gula itu hanya boleh 4 sendok makan, gitu ya, 4 sendok makan. Apalagi kalau kita udah punya faktor resiko, orang tua begini. Oke, kita makan 4 sendok makan gula saja satu harian. Kemudian garamnya itu cuma 1 sendok teh. Makanannya sehari, Dok, ya? Ya, kenapa? Jadi gulanya maksimal 4 sendok, 4 sendok garamnya makan. 1 sendok. 1 sendok teh. Ya. Ya, 1 sendok teh. Ini untuk diet seimbangnya ya. Istirahat cukup ya, artinya tidurnya tidur yang baik ya, yang kualitasnya baik. Deep sleep ini yang nggak boleh mimpi loh ya. Jangan salahkan. Jadi jangan salah arti bahwa orang kalau tidur sampai mimpi itu yang sampai deep sleep, oh salah malahan. Yang nggak mimpi itu malah yang benar ya. Kemudian kelola stres. Jadi seperti itu ya. Kalau kita bisa menjalankan ini semua, masa mudanya akan sehat, kemudian masa tuanya akan nikmat tanpa penyakit degeneratif. Seperti itu, Amji. Itu kan tadi mengenai gaya hidup. Gaya hidup. Nah, sekarang pola makan apa menu makanan yang bagaimana yang sebaiknya kita santap sehari-hari, Dok? Oh, kalau pola makan yang tadi ada ya, diet seimbang. Artinya dia kalorinya ya harus yang tidak boleh berlebih ya. Karbohidratnya tercukupi, kemudian proteinnya tercukupi, air putihnya tercukupi. Ya itu tadi, tidak makan garam berlebih, gula berlebih. Nah itu. Terus juga kalau gula berlebih kan sekarang kita nggak sadar, kita minum soft drink itu gulanya udah banyak sekali. Kemudian kita makan kastengel, nastar, apa gitu ya, keju-keju. Itu juga kan sudah nggak bagus juga kalau terlalu banyak ya. Artinya itu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pokoknya patokannya garam berlebih, gula berlebih nggak boleh, lemak berlebih artinya goreng-gorengan termasuk. Yang suka santan-santan juga itu. 3 itu aja yang kita bisa kendalikan. Insya Allah sih bisa sehat ya. Aduh Dok, buat saya simpannya bagaimana hidup cerdik untuk sehat panjang umur. Iya. Oke Dok, jadi penjelasan dokter sampaikan ini kan baru kulitnya kan, nanti kita kupas lagi ya Dok ya. Sekarang saya akan beralih ke narasumber berikutnya. Beliau adalah survivor stroke. Yang saya lihat ini sebenarnya pola makan beliau sangat bagus. Yang saya lihat pada saat berteman dengan beliau kan gitu. Tapi ternyata tahu-tahu kedengaran stroke pembuluh batang otak. Pada saat itu mendengar beliau kena itu, saya langsung sedih. Saya dengan istri bilang, wah ini tinggal menghitung hari nih. Karena adik saya, saudara saya, teman-teman saya begitu kena stroke pembuluh batang otak, tidak lebih dari sebulan dari hari hanya. Tapi Dok dan Bapak Ibu sekalian, beliau ini mendapatkan miracle. Kena stroke pembuluh batang otak dalam waktu 1,5 bulan sehat kembali. Tidak panjang lebar, kita undang bersama narasumber yang kedua, Ibu Ati Damayanti dari Surabaya. Ya, halo Pak MJ. Waduh, Ibu Ati, segar sekali hari ini. Harus segar, MJ juga segar. Cantik sekali. Tidak kelihatan wajah Ibu pernah menderita sebagaimana penyakit yang saya sebutkan tadi. Silakan Bu Ati, ceritakan lengkap dengan detail penyebabnya kok bisa terjadi pada Ibu. Silakan. Kok bisa? Kok bisa? Jadi awalnya itu pada saat itu saya pernah kayak olahraga gitu jatuh ke kepala saya itu keras sekali ya, kena lantai sampai gegar otak ringan gitu. Saya waktu itu juga muntah, mual gitu. Akhirnya dibawa ke dokter kan, dibawa ke UGD waktu itu di Bogor. Nah, pada saat itu baru diketahui kalau ternyata gula darah saya tinggi. Sekitar 400 ya, saya juga kaget waktu itu. Nah, kayaknya saya memang ada keturunan ya, tapi kalau dengar dokter Dewi tadi masuk akal. Jadi sebetulnya belum tentu kalau orang tua diabetes itu anaknya juga diabetes. Saya juga baru tahu ini gitu ya sebelumnya. Nah, saya ternyata punya pola makan yang salah.
sekali lagi kalau untuk pola makan yang umum saya biasa aja kayak makan nasi, maka saya juga nggak suka cake manis-manis. Tapi satu dok, saya suka minum kemasan dalam botol, kemasan teh dalam botol. Nah, kalau saya sudah minum ini, tahu nggak? Saya bisa sekali minum, sekali berhenti itu bisa 3 botol loh. Minimal 2 botol, 1 botol nggak cukup bagi saya. Minimal 2 botol. Nah, ternyata setelah saya tahu itu botol teh kemasan dalam botol itu biasanya dia mengandung 6 sendok makan gula. Nah, luar biasa, padahal tadi bilangnya kan 4 sendok ya. 4 sendok itu udah termasuk nasi yang ada di dalamnya kandungan, betul kan dok ya? Termasuk yang namanya kalau kita makan sayur asem juga banyak gula, masuk makanan kue-kue itu ya, tepung-tepungan itu kan ada gulanya semua. In total sehari nggak boleh lebih dari 4. Nah ini saya minum teh botol aja, itu udah 1 botolnya itu 6 sendok makan. Nah, itu kan luar biasa. Makanya dibuat seperti itu, tidak terasa manis karena pahit sekali tehnya itu. Jadi seger gitu ya kalau diminum itu kan tehnya. Itu saya sekali minum bisa 2 dan hampir setiap hari. Itu saya mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau saya minum itu terasa kayak Popeye ya. Popeye makan bayam yang seger itu ya. Terus saya seger sekali gitu. Nah itu ternyata yang membuat kenapa ada gula saya itu tinggi sekali. Dan itu tidak termaintain rupanya mungkin sudah beberapa tahun. Nah penderita diabetes itu mempunyai saluran urat saraf itu kaku dan berkerak ya. Jadi pada saat saya jatuh terbentur kepala saya yang sangat keras, saya sampai pusing waktu itu. Ternyata ada gegar otak ringan, ternyata ada gumpalan di dalam situ tuh yang jatuh kepada pembuluh darah saya di batang otak. Nah kalau udah buntu kan nggak bisa diapa-apain, maka terjadilah saya stroke pada saat itu. Jadi tangan kanan dan kaki saya tuh lumpuh total MG. Jadi pada itu lumpuh total, saya juga nggak bisa apa-apa, semuanya bantuan orang. Pokoknya saya nggak bisa mandiri ya. Mungkin bisa dilihat ya fotonya. Jadi fotonya itu, terus saya juga suka makan kastengel, keju-kejuan yang cheesy. Waduh, suka banget. Nah, ini saya keluar dari rumah sakit setelah 10 hari saya dirawat. Ya, jadi lihat coba wajah saya masih menceng dan tangan saya masih keple ya, dan kaki saya udah nggak bisa diapa-apa, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Keluar dari rumah sakit saya tidak bisa apa-apa. Intinya seperti itu. Nah, tapi setelah ternyata yang saya bersyukurnya sebelum saya stroke, betul-betul MG ya, saya ini punya pola makan yang bagus di luar teh botol dan kastengel ya. Terus saya punya pola makan sebetulnya oke. Nah saya minum Alpha Meta ini saya konsumsi sebelum saya stroke. Jadi sehari saya 3 kali. Ini adalah ekstrak beras merah yang mengandung alpha PSP, merupakan makanan sel saya, sel tubuh saya. Jadi pada saat itu saya sebagai penderita yang diabetes ya, saya tidak terasa kayak capek, kayak badan pegel-pegel gitu ya. Karena saya minum ini setiap hari sehari 3 kali. Ya, ada makanya mesti harus cek ya. Kita mesti harus lab rutin baru kita tahu labnya seperti apa. Beruntung saya minum ini sebelum terjadi. Nah, pada saat saya stroke saya tambahin lagi dosisnya sekitar 4-5 kali dalam sehari, 1 sendok takar. Jadi itu. Terus pada saat itu saya di rumah sakit, saya juga pakai TORS ini. Jadi saya terapi pakai ini, nanti akan saya jelaskan ini itu apa. Jadi saya pasang di otak saya. Jadi di kepala itu 24 jam. Nanti akan saya jelaskan apa ini yang saya senterkan ke kepala saya. Begitu MG. Jadi saya baru notice berarti mengenai tadi yang teh kemasan dalam botol, karena saya pernah mengalami, saya dulu pernah seperti pola hidup Ibu Ati gitu. Saya kan rajin MCU setiap tahun. Satu saat saya tuh minum kemasan itu mungkin 5 atau seminggu sebelum saya cek darah.
ternyata jejaknya gula di dalam teh kemasan dalam botol itu sangat lama. Jadi dalam periode itu saya mempunyai defisit kesehatan terhadap kadar gula darah saya. Sehingga pada saat itu di atas 200. Dokter kaget. Karena kan saya rutin maintenance. Bahwa selama ini gula darah saya terkontrol. Begitu saya cerita mengenai minuman yang saya pola minum saya itu ternyata terdapat jawaban sebagaimana Ibu Ati ceritakan. Ya, jadi kita betul. harus hati-hati dengan kesegarannya. Sejak itu saya tidak pernah minum sampai detik ini tuh. Terus setiap hari saya minum kopi. Kopi itu kopi instan yang 3-in-1. Itu gulanya sangat luar biasa. Aduh, itulah habit saya ya. Minum minuman seperti itu kelihatannya makan olahraga gitu ya. Oke. Tapi ternyata pola makanan yang saya konsumsi itu luar biasa. Jasadnya luar biasa. Gitu. Tapi bersyukurnya berarti defisit kesehatan Ibu selama bertahun-tahun dengan pola minum yang seperti tadi diimbangi dengan alfa meta dan penggunaan alfa spin tadi. Sehingga pada saat Ibu terkena stroke pembuluh batang otak, langsung recovery-nya, pemulihannya lebih cepat dibandingkan orang biasa yang mungkin tidak mengikuti pola makan sebagaimana Ibu Ati sampaikan tadi. Betul Pak Enji. Jadi mungkin saya bisa jelaskan ya alfa meta itu apa supaya para pendengar juga mengetahui sebetulnya yang terkandung di dalam sini itu apa gitu ya. Nah, jadi pada saat itu alfa meta ini adalah ekstrak beras merah yang mengandung alfa PSP. Nah, ini yang makanan utama sel. Waktu itu saya beli, saya konsumsi karena itu dan dalam kondisi sehat tidak mengalami challenge. Makanya ini sebetulnya bukan obat, bukan vitamin, bukan suplemen, dikonsumsi saat orang sehat. Mungkin bisa dilihatkan slide-nya ya. Jadi ini adalah alfa meta. Dan yang saya sukanya ini bukan ini ya, ini sebentar lagi. Ini pada saat saya seminggu, kalau nggak salah 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, coba ya. Memang saya ini luar biasa. Jadi saya mengalami progres itu yang sangat cepat. Saya bisa jalan pakai walker. Sebetulnya tangannya itu masih belum bisa nyantol ya di walker. Itu hanya pegang aja. Yang menggerakkan itu tangan kiri saya yang ngangkat walkernya itu karena ringan kan walkernya. Saya aja sampai jinjit untuk melangkah gitu ya. Dan ya, juga saya kemudian tangan saya, nah ini nih saya latihan tangan saya. Bagaimana saya berusaha untuk terapi latihan tangan saya supaya bisa ngangkat. Bayangin nggak bisa ngangkat kayu kecil aja lepas-lepas, nggak bisa genggam karena saya keluar dari rumah sakit itu benar-benar tidak bisa gerak sama sekali. Saya kelihatan kecapean kan itu di situ ya. Jadi saya itu lumayan masih belum bisa jalan karena ada walker di situ. Tapi saya progres saya untuk bisa menggenggam, mengangkat tangan itu cepat sekali MG. Nah, mungkin setelah ini bisa di-share mengenai alfa meta itu seperti apa ya. Karena ini penting sebetulnya. Karena asupan yang dimakan sebelum challenge. Jadi pada saat kita sehat, harusnya kita makan itu. Harusnya kita konsumsi. Makanya saya sampaikan bahwa pola makan Ibu Ati dengan alfa meta dan penggunaan alfa spin tadi itu memperkecil defisit kesehatan yang Ibu Ati alami tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya juga nggak ngira, MG. Jadi pada saat itu kenapa progres saya begitu cepat sekali? Itu ya karena saya konsumsi makanan sel ini. Nah ini ya, ini diproses secara organik dan dia menjadi mikromolekul teknologi nano. Saya cukup konsumsi 1 sendok takar saja karena itu sudah mewakili alfa PSP-nya mewakili 10 kg beras merah. Nah ini sendok takarnya ya. Boleh dilanjut slide-nya. Ya. Nah ini adalah dia saya cukup mengkonsumsi 10 gram alfa PSP karena itu takarannya sama dengan 10 gram alfa PSP, takarannya itu sama dengan alfa PSP-nya 10 kg beras merah lah. Saya kan nggak kuat makan 10 kg. Ya, oke. Nah, ini secara cepat ya. Anak-anak tuh membantu pertumbuhan otak ya dengan meningkatkan konsentrasi. Kemudian next, ini untuk wanita itu biasanya kulitnya semakin bagus, peremajaan kulitnya ya.
Jadi saya merasa kulit saya tanpa krim tanpa apa itu bagus sekali. Kalau laki meningkatkan stamina, ya, tumbuh rambut juga warna rambut. Kemudian usia tua itu justru penting juga. Dia meningkatkan kualitas tidur, memperlambat penuaan karena selnya sehat. Jadi ini dimakan oleh apa? Orang sehat, bukan untuk orang sakit. Tapi dia membantu pemulihan lebih cepat. Nah, bahan bakunya adalah beras merah, bukan beras merah yang ditumbuk MG ya. Ini adalah kulit arinya. Ya, kulit arinya diproses nano dan dia bisa meresap 30 detik karena sangat kecil-kecil gitu. Sehingga penyerapannya sangat bagus. Oke. Kemudian ini kualitasnya bagus sekali, ada sertifikat organiknya. Panennya 1 kali setahun. Jadi kualitasnya itu sangat bagus. Ya, bukan sembarangan ya, dia berkali-kali pakai pupuk kimia atau apa. Tapi dia alami, ya, alami. Oke. Nah, ini sertifikatnya ya, ada EU organik, ada USDA, bahkan ada halalnya ini. Ada terpilih menjadi healthier food di Singapura, kemudian macam-macam seperti ini ya. Nah, itu aja sih yang saya konsumsi, makanya ketika sel saya ini diperbaiki, itu pemulihan saya cepat sekali, luar biasa. Sangat fantastik, amazing Bu Ati. Oke, sekarang saya akan kembali ke Dr. Dewi Bobo untuk apa ya, menghubungkan atau melogikakan bagaimana tadi pola makan yang alfa meta tadi dengan pemulihan kesehatan Ibu Ati yang demikian. Dr. Dewi, bagaimana dok tanggapan dokter dengan apa yang disampaikan ini? Boleh ya. Sebetulnya kalau Bu Ati ini amazing banget ya. Sangat amazing. Stroke pembuluh batang otak. Alhamdulillah. Oke. Kok tadi? Sabar dok, tenang dok. Oke, ini kok malah cuma segini ya? Udah kelihatan belum nih? Kelihatan. Kelihatan. Oke, definisi stroke nih ya, dia kan kerusakan jaringan. Mungkin kurang gede ya dokter ya? Kurang gede. Ya, yang di gelas itu loh deket. Okay. Nah, itu betul. Sip. Nah. Ini. Terus. Ya. Ini stroke nih ya. Sudah paham semua, banyak yang sudah paham ya. Pasti karena kerusakan jaringan disebabkan karena berkurangnya suplai darah ke otak ya. Klasifikasinya Bu Ati tadi yang mana tuh? Aku yang kanan. Iskemik atau hemoragik? Iskemik ya, yang penyumbatan iskemik ya. Penyumbatan. Ya, penyumbatan. Kalau yang perdarahan itu yang stroke hemoragik. Ya. Nah, ini tadi Bu Ati sudah ngalamin yang face dropping ya, terus kemudian ini lengannya ini, terus ya, ada kesulitan bicara. Betul, ini waktunya. Jadi ini singkatannya face, tapi dari Amerika ini ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah melihat gejala yang ini dan ini, udah langsung harus. Dan alhamdulillah terberkati sekali Bu Ati, itu cepat banget penanganannya. Jadi golden periodnya itu masuk dalam yang golden period ya. Nah, sebetulnya enggak dok. Oh, jadi, enggak. Jadi golden period saya tidak terselamatkan. Makanya saya stroke kan. Makanya saya lumpuh separuh. Penyumbatannya itu lambat. Udah di dokter sih. Nah, kemungkinan saya nggak bisa ditrombolisis itu karena kan pembuluh darah saya jelek. Takutnya malah pecah. Nah, gitu. Katanya dokter begitu pada saat itu, dok. Oke. Ya, ini kalau yang bisa saya share soal regenerasi sel ya. Ya. Oke. Gedein ya. Loh kok ini? Ya, ini tadi nih. Nah, regenerasi sel. Sebetulnya manusia itu memiliki kemampuan regenerasi sel untuk mengganti jaringan yang rusak. Regenerasi sel pada manusia memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan. Nah, untuk membantu proses regenerasi sel dalam tubuh tetap kembali lagi kepada pola hidup sehat. Dan yang saya tahu, tadi yang diminum sama Bu Ati adalah produk yang mengandung alpha PST. Nah, saya mau jelaskan lagi nih MG ya. Kalau alpha PST itu yang di sini, nah,
itu dia memang apa namanya, alpha PSP mengandung, alpha PSP itu masuk ke dalam sel itu tanpa energi sama sekali. Dia bisa masuk karena tadi diolahnya secara nano sehingga partikelnya itu langsung masuk ke dalam pori-pori. Kalau yang masuk banyak, artinya energi yang energinya itu tidak keluar energi banyak sehingga bio ATP energinya yang lain itu bisa untuk dipakai macam-macam. Nah, kalau kita sudah masuk alpha PSP ke dalam sel dengan mudah sekali, itu alpha PSP itu kan makanan terbaiknya sel. Jadi makanan terbaik sel itu ada yang lain-lain. Nah, kalau saya rasa Bu Ati itu karena minum ini sudah lama, jadi kan si selnya itu sudah dapat makanan yang baik gitu ya. Artinya regenerasi selnya itu Bu Ati tidak terhambat sehingga pada saat dia beberapa 5 tahun minum alpha meta itu sel-selnya tuh regenerasinya cepat ya, bagus gitu ya. Jadi apa namanya adekuat untuk pada saat menerima trauma, pada saat ada perlukaan itu cepat sekali untuk regenerasi. Berbeda dengan orang yang selnya itu kelaparan. Jadi belum tentu yang kita makan itu membuat sel itu tidak lapar gitu loh. Nah, di kasusnya Ibu Ati itu karena dia konsumsi apa meta yang mengandung alpha PSP sehingga regenerasi selnya itu sudah terjaga gitu pada saat itu, makanya cepat pulihnya juga ya. Itu yang bisa saya apa namanya jelaskan untuk MG ya, kenapa alpha PSP itu penting untuk kita dan kenapa pulihnya Bu Ati itu bisa cepat ya, karena Bu Ati ini sudah mempersiapkan, artinya sel-selnya itu sehat. Kalau ada sesuatu yang itu cepat gitu berubahnya. Jadi otak itu dan sel-selnya itu langsung kerja. Di sini ada yang ini yang perlu ada, dia cepat, replikasinya itu cepat gitu. Berbeda dengan orang yang selnya kelaparan. Jadi seperti Dok. Jadi bahasa simpelnya kalau kita minum tadi produk alpha meta pada saat mendapatkan energi itu seperti fast charging kalau HP. Ya. Jadi lebih cepat dibandingkan kalau kita harus makan nasi yang mungkin perlu sepiring atau 2 piring supaya energi kita lebih cepat pulihnya gitu ya Dok. Karena kalau tadi mengenai recovery cell Dok atau apa, ini kalau contoh simpelnya Dok, kalau kita keiris pisau atau luka karena jatuh kan tuh regenerasi sel kan gitu kan. Sembuh sendiri. Cuman karena kita minum alpha meta itu sembuhnya lebih cepat. Begitu ya Dok ya. Oke, saya akan kembali lagi ke Bu Ati. Karena tadi Bu Ati kan menunjukkan tadi yang cahaya nyala-nyala tadi center kan kita tahu semua bahwa di dalamnya itu kan ada alpha spin kan gitu kan. Jadi Ibu Ati, halo. Ya, jadi Ibu Ati tadi kan memamerkan tadi itu, yang lampu nyala-nyala tadi itu. Yang kita tahu semua itu adalah produk alpha spin. Silakan Ibu Ati. Oke. Jadi ini saya juga pakai alpha spin. Ini adalah satu alat kesehatan made in Jerman ya. Coba kalau saya buka adalah alatnya itu semacam ini. Nah, ini semacam ini begini ya. Jadi semacam ini. Apa ini fungsinya? Fungsinya adalah mengharmonis tubuh. Sebelum saya stroke, saya selalu pakai kemanapun saya pergi, itu selalu saya pakai sebagai ikat pinggang. Jadi kayak ikat pinggang olahraga, dalamnya saya isi alpha spin, kemudian saya pakai. Setiap saya pergi kemanapun, karena selain dia mengharmonis dalam tubuh saya, itu juga memproteksi diri saya dari paparan radiasi. Seperti kita tahu, radiasi itu di mall di mana aja, kalau kita searching aja radiasi udah puluhan ya, wifi itu udah puluhan. Jadi saya nggak akan terhindar, saya nggak mungkin lepas dari HP. Karena gimana? Ini HP ini komunikasi, suami ketinggalan nggak apa-apa, kalau HP ketinggalan dicari, iya kan gitu. Nah ini makanya saya sadar sebelum saya stroke, saya pakai alpha spin dan juga saya minum air alpha spin. Jadi ini adalah air, saya taruh di jar, sorry ya, Gina. Kemudian di dalamnya ini ada alpha spin. Apa fungsinya? Dia akan merubah struktur molekul ini menjadi kecil. Nah coba sekarang saya terangkan pakai charge ya, alpha spin. Kenapa kok saya pakai alpha spin? Ada ininya, apa namanya? Ada analoginya ya, ada sebabnya. Karena radiasi di mana-mana, saya nggak mau tubuh saya kena paparan radiasi. Jadi saya mau tubuh saya terproteksi dari radiasi di rumah, di sekolah, tower, kota dan lain-lain ya.
Kemudian yang kedua ini, seperti kita ketahui nyata, kalau kita telepon itu kadang kalau lama sekali. Saya sekarang telepon selalu saya speaker ya, tidak pernah saya taruh ditempel di kuping. Kenapa? Tuh bayangkan 15 menit aja udah menjadi merah. Ya, itu bisa pusing, bisa panas kuping itu ya. Yang sebetulnya yang bagus itu adalah yang kuning seperti itu, bukan yang orange ya. Oke. Kemudian, nah di dunia nyata sekarang kita nggak bisa bohongin, anak kebutuhan khusus itu semakin lama semakin bertambah. Kenapa seperti itu? Karena radiasi itu menembakin tubuh. Bahkan ibu yang bekerja pun saat hamil megang komputer, kemudian kadang itu di modem, di kantor, di apapun, itu terpapar radiasi. Nah, tanpa disadari juga itu adalah masuk ke dalam tubuh ibu yang mempengaruhi janin. Makanya hari ini sekarang semakin bertambah. Nah, makanya aku suka sekali ya dengan Alphaspin ini, bisa tak bawa kemana-mana, ringkes, ringan, atau aku bawa taruh ke tas gitu ya. Apalagi anak kecil sekarang kalau misalnya nangis ya gampang kasih HP, padahal nggak tahu itu radiasinya sangat tinggi. Nah, kalau misalkan saya punya satu Alphaspin begini, itu hanya untuk saya pribadi. Jadi dia mengharmonis tubuh saya sehingga organ-organku itu bisa berfungsi dengan maksimal dan bisa self healing, penyembuhan pribadi begitu. Makanya aku juga ingat-ingat, iya ya kayaknya kena aku pakai Alphaspin pemulihanku menjadi cepat ya. Terus kalau di rumah, waktu saya sakit di rumah sakit, saya pakaiin kuantum. Kenapa pakai kuantum? Pada saat saya taruh Alphaspin ini 4 di bawah tempat tidur saya terhindar dari alat-alat listrik, semua IMF. Kemudian ada TV, ada AC, di mana di rumah sakit selalu kan ada itu ya, elektronik ya. Nah itu saya lindungi, termasuk saya di rumah setelah pulang dari rumah sakit, saya juga pakai rumah saya pasang kuantum, karena wifi saya 24 jam. Ya, nah seperti ini. Jadi yang berada di trapesium saya aman, sehingga tubuh saya ini terbebaskan dari radiasi dan selalu harmonis. Ya, harmonis itu dalam arti bekerjanya dengan balance gitu ya. Oke, next. Ini kalau 4 Alphaspin saya pakai, saya berani investasi ini ya karena penting, karena anak saya nggak sekarang apalagi daring seperti ini nggak pernah lepas dari laptop gitu ya. Nggak pernah wifi, nggak pernah mati. Nah, ternyata yang tadi saya tunjukkan kepada MC, ini adalah air Alphaspin, jar yang saya masukin Alphaspin. Ternyata yang terpenting dalam kandungan air itu adalah struktur molekulnya. Ini ditulis dalam satu buku, The Power of Water oleh Masaru Emoto. Jadi kalau struktur molekulnya ini cantik, itu akan menambah oksigen, kadar oksigen yang tinggi. Jadi bukan mineralnya, bukan basa, bukan seperti itu. Karena air itu pada dasarnya adalah hidup. Jadi dia bisa mendengar kata-kata yang kita ucapkan dan bisa tulisan yang kita tulis itu terbaca oleh air. Karena pada dasarnya air hidup. Kalau misalkan kita ucapkan gini ya, kamu cantik, terima kasih, I love you. Itu struktur molekulnya jadi cantik, yang punya kadar oksigen yang tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kamu tolol, kemudian kamu gak benar, struktur molekulnya akan menjadi jelek. Jangan diremehkan ya. Air seperti ini saya minum setiap hari, keluarga saya semua minum ini. Air Alphaspin, karena penting sekali. Kenapa? Oksigen, kadar oksigennya dia tinggi. Nah, sulingan seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebelum minum Alphaspin, itu darahnya itu sel-sel darahnya itu reket-reket ya, lengket-lengket. Tapi setelah minum air Alphaspin di mana kandungan oksigennya itu tinggi, dia menjadi bagus. Coba lihat tuh, tidak menyatu ya, tapi terpisah dan menjadi bagus gitu ya. Nah itu pentingnya minum air Alphaspin. Itu yang aku pakai ya, sambil aku sinar seperti ini. Alphaspin itu akan maksimal kalau pakai sinar seperti ini. Ini saya pakai, saya center di kepala saya, ya di kepala saya. Kemudian MG karena tadi itu mengharmonis tubuh, jadi kan tubuh saya itu nggak gerak, ya kan saya lumpuh nih,
ya, lumpuh, tangan dan kaki saya lumpuh. Nah, saya dibantu oleh asisten rumah tangga saya menggosok-gosokkan Alphaspin ini di tempat yang tidak bisa saya gerakkan. Jadi setiap hari saya gosok-gosokkan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu saya gosok-gosokkan di tangan dan di kaki, memutar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Alhamdulillah, yang nggak bisa ngegem, gini ya, saya dulu kan kaku, nggak bisa Ya, saya perintahkan, betul. ayo gerak, menggegam, nggak bisa ya. Ternyata saya gini-gini kan, dia bisa menggegam begini. Jadi prosesnya, kemudian gosok-gosok gini, yang awalnya cuma begini, akhirnya bisa cepat begini, bisa ngangkat, bisa lurus. Bahkan saya sekarang pakai yoga, walaupun masih yoga kursi ya, karena masih kan perlu keseimbangan gitu ya. Jadi saya yoga, olahraganya itu yoga. Nah, ini yang sangat membantu saya rajin banget terapi pakai Alphaspin. Karena betul-betul dia mendapat mengharmonis tubuh. Percaya nggak MG, saya stroke itu 2 Februari 2018 ya. Kemudian saya ke Eropa November 2018 ke Eropa. Saya umroh April 2019. Bahkan coba dilihat ya, saya stroke Februari 2018, ini saya bisa nyetir Mei. Dalam hitungan 3 bulan saya nyetir. Bisa dilihat kan video saya. Nah, ini saya bisa nyetir. Ya, ini cara pakai Alpha Meta dan Alphaspin. Coba kita lihat videonya. Saya bisa nyetir. Waktu itu saya memang minta video setiap perkembangan saya. Ternyata berguna juga ya. Saya untuk sharing ini, memberi semangat bagi para penderita stroker ya. Stroker ini ya. Ada tampak video saya? Nah, nih. Ini saya nyetir 22 Mei. Nah, saya stroke 2 Mei. Saya stroke 2 Februari. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan, betul. 3 bulan saya setir. Sekarang saya udah setir kemana-mana. Sekarang sudah nggak kelihatan, Bu Ati. Wajahnya sudah cantik sekali, sudah sehat sekali. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu cerita saya, Pak MG. Oke, terima kasih Bu Ati. Beberapa bulan lalu masih lihat Bu Ati itu mukanya masih agak asimetris. Sekarang udah benar-benar 99,9%. Beda banget. Alhamdulillah. Sekarang saya kembali ke Bu Dokter. Bagaimana dokter menanggapi tadi mengenai apa yang dijelaskan Bu Ati? Nah, tadi yang soal Alphaspin ya. Dahsyat banget. Kedokteran. Ya. Jadi kalau kita cari di Google ya, itu googling itu yang namanya efek radiasi. Wow, sebejibun gambreng ya. Jadi memang yang pasti memang radiasi itu efek kesehatan untuk kesehatan itu memang benar nggak baik. Banyak literaturnya ya. Terutama kayak tiroid yang bagian atas gitu ya. Yang bagian atas itu paparan radiasi setelah diteliti dari jurnal itu memang karena paparan radiasi. Kalau saya bilang sih ya, Bu Ati itu ini sudah selnya sendiri sudah dapat makanan yang sehat, kemudian radiasi tadi diproteksi. Alphaspin itu kan cara kerjanya dia itu menetralkan, artinya gini, si radiasi itu misalnya handphone ya, itu radiasinya frekuensi tinggi, kemudian si Alphaspinnya itu punya radiasinya adalah frekuensi rendah, sehingga ketika ketemu itu menjadi netral, masuk ke dalam tubuh kita jadi tidak berbahaya. Artinya memang sebetulnya ya kita semua itu harus melindungi diri dari radiasi. Semua radiasi di mana-mana, ada wifi, ada handphone, nggak bisa kemana-mana. Bu Ati itu di rumah sakit ketemu, pasti di CT scan, pasti di rumah sakit ada macam-macam alat yang dia ditaruh untuk di tubuhnya. Tapi beruntungnya Bu Ati sudah selnya sendiri sudah diremajakannya cepat dengan nutrisi selnya sudah bagus, kemudian ditambah lagi dengan Bu Ati pakai Alphaspin yang melindungi. Artinya dari luar dan dari dalam itu dapat gitu. Makanya Bu Ati pulihnya cepat. Ya. Jadi gitu. Saya sendiri juga pakai MG. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, yang hadir dalam forum workshop hari ini, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana pola hidup, pola makan, dan
apa itu alfaspin, alfameta, ternyata tidak hanya untuk pemulihan stroke. Jadi juga ada pemulihan untuk kesehatan-kesehatan lainnya. Sebagaimana tadi topiknya, self healing tidak hanya untuk stroke tapi juga kesehatan lainnya. Nah, dokter dan Bu Ati, kita akan undang seseorang yang menderita cancer dan bagaimana dia menceritakan pada saat dia menggunakan produk alfameta atau alfaspin. Bapak Ibu sekalian, kita undang Ibu Elisa dari Surabaya, survivor cancer. Halo. Oh, sorry, oke. Jadi di unmute tadi. Oke, siang Pak MG, Bu Dokter dan Bu Ati ya. Di sini mungkin saya mau sedikit sharing. Jadi di bulan Juli 2020 ini saya diketahui ada benjolan sebesar 1 cm ya. Kemudian itu karena saya memang sebetulnya selalu rutin ya kontrol ke dokter 6 bulan sekali, itu selalu rutin. Nah, tapi dokter mengira ini, dia agak curiga, dia bilang kista, tapi kok mengental ya, dia bilang cairannya. Akhirnya saya 3 bulan kemudian suruh datang kembali dan dinyatakan dia bilang 80% ini sudah 70% kalau ini cancer, 30% bahwa ini jinak, dia bilang. Akhirnya diangkat ya sudah diangkat. Nah, tentu saja karena setelah dari hasil patologi itu disebutkan hasilnya bahwa saya ini cancer dengan stadiumnya memang kecil karena 2 cm. Jadi selama 3 bulan dia tumbuh menjadi 2 cm ya. Dan patologi bilang, ya cancer kamu 1A, tapi grade kamu adalah grade 3. Nah, artinya bahwa grade 3 ini adalah agresif, jenis kanker saya agresif. Nah, akhirnya tidak ada cara lain, saya harus melakukan kemo dan setelah itu radiasi. Dan sekarang ini saya dalam proses kemo ya, jadi minggu lalu saya kemo yang ketiga ya. Nah, akhirnya saya diketemukanlah produk yang namanya alfameta dengan alfaspin ya. Jadi alfameta ini yang saya rasakan di tubuh, itu setelah saya pulang dari operasi ya Pak MG, itu saya merasakan bahwa di hari ketiga badan saya itu total fit, kayak orang baru pulang rumah sakit, kayak orang habis beroperasi gitu ya. Saya benar-benar merasakan kayak mungkin apa ya, kayak sparkling gitu kali ya. Jadi benar-benar di hari ketiga langsung fit dan tidak ada yang namanya kepala pusing itu sudah tidak ada lagi. Karena energizer tadi Bu Elisa. Iya, mungkin kayak baterai energizer tuh ya. Nah, saya merasakan, oh ini berarti ada satu manfaat yang saya rasakan. Kemudian saya minum terus, tanpa saya sadari 1 minggu kemudian saya baru merasakan, maaf ya ini, saya bisa BAB dengan lancar. Padahal tipikal saya ini setiap pagi minum air pun kadang belum berhasil ya. Jadi ini manfaat kedua yang saya rasakan. Nah, setelah seminggu hasil patologi itu keluar, saya diinfokan oleh salah satu dokter yang menterapi juga pasiennya dengan alfameta dan alfaspin. Ya, saya maunya kalau bisa jangan kemo gitu kan ya, kan lebih baik jangan kemo gitu. Ada solusi, dia bilang nggak bisa. Tapi dia kasih solusi bahwa pada saat kamu mau kemo ini, kamu harus gelontor dengan alfameta 2 spoon dan bisa atau diminumnya dalam jangka interval 3-4 jam sekali. Dan itu saya lakukan karena juga saya nggak mau, karena dia bilang supaya sel kamu yang masih baik ini itu jangan ikut lemes pada waktu nanti digempur dengan obat kemo, dia bilang gitu. Jadi ya karena saya juga nggak mau lemes ya, karena saya pikir kalau lemes kan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, ngerasain badannya nggak enak. Akhirnya itu saya turutin, jadi saya minum 2 spoon setiap saya minum 4 jam sekali ya saya minum ya. Nah akhirnya, dan yang saya rasakan setelah kemo, itu hingga saat ini ya, saya sudah jalan kemo ketiga, sama sekali saya tidak pernah merasakan pulang kemo itu badan lemes. Jadi lemes sama sekali enggak. Impact memang saya ada, ya pasti ada namanya kemo ya. Impact sangat kecil yang saya rasakan mungkin pada umumnya orang kemo. Jadi mulut terasa makan nggak enak gitu ya, pahit gitu ya. Kemudian mual gitu. Dan itu saya rasakan seminggu lah ya, seminggu, bahkan mungkin hari kelima gitu sudah mulai better deh. Seminggu sudah mulai hilang rasa itu. Tapi yang saya heran itu benar-benar alfameta ini memberikan saya energi yang luar biasa. Sampai saya dibilangin sama teman saya,
Liz, kamu tetap harus istirahat ya, jangan sampai meskipun kamu badanmu kuat, kamu jangan nggak istirahat, karena memang saya pakai aktivitas terus gitu, jadi pulang, memang saya ke rumah sakit kan saya sendirian ya, saya nggak mau bawa anggota keluarga, karena kan saya takut juga COVID gitu ya, jadi saya bawa kendaraan sendiri, pulang saya nyetir sendiri, dan besoknya pun saya masih melakukan aktivitas rutin, keluar rumah gitu. Ya seperti itu. Jadi itu manfaat yang saya rasakan. Dan Alpha Spin itu saya taruh di jar seperti Ibu Ati itu ya. Jadi saya mengkonsumsi Alpha Meta itu dengan menggunakan air Alpha Spin, dan saya kuantum juga. Jadi awal-awal itu saya taruh di bawah tempat tidur. Ya, supaya mengharmonis tubuh kita, dan memang saya merasakan dari manfaat Alpha Spin langsung itu, saya ini tipikal orang yang suka ngimpi, Bu Dokter. Tidak ada yang namanya, saya sampai heran ya, saya tidak ada yang namanya tidur itu tanpa mimpi. Dan mimpinya itu selalu mimpi yang membuat pagi harinya saya merasa capek. Jadi kesel gitu ya, jadi nggak enak. Ya, Bu? Kenapa? Pakai ngelindur. Nggak tahu, karena tidur nggak kedengeran lindurnya, Pak. Mikau. Ya, tapi pasti setiap pagi itu saya merasakan kayak nggak tenang gitu ya. Nah, yang saya rasakan di Alpha Spin ini setelah saya 1 bulan pakai, benar yang dikatakan pengalaman dari Bu Ati itu, saya tidurnya bisa deep. Ya, oke, Kak, meskipun terkadang mungkin tidak sampai yang lama ya, tapi terkadang di short time pun, tapi kualitas saya bangun paginya itu saya merasakan segar, ya, tidak gelisah kayak tenang, nggak tenang seperti kapan hari. Itu yang saya rasakan. Dan yang kedua, pada waktu setelah operasi itu saya merasakan lengan saya sini sakit, ditaruh aja sakit gitu ya. Terus saya ingat, oh iya ya, kenapa nggak saya coba Alpha Spin ini gitu ya. Alpha Spin itu akhirnya saya saya taruh di sini. Dan saya memang merasakan bahwa kayak aliran semut gitu kali atau listrik kali ya, itu sampai ujung jari saya gitu. Saya berpikir, oh ini mungkin peredaran darah saya lancar kali ya gitu. Dan itu saya lakukan terus dari hari ke hari, akhirnya sakitnya itu hilang. Jadi benar yang dikatakan dokter itu bahwa itu juga bagus untuk inflam ya, atau rasa sakit itu benar-benar saya rasakan di tubuh saya. Gitu sih Pak MG dan Bu Dokter yang bisa saya share atas pengalaman saya. Ya, dahsyat. Terima kasih Bu Elisa, semoga segera terpulihkan kan gitu kan. Amin, amin ya. Jadi apa yang Ibu Elisa ceritakan tadi related dengan apa yang disampaikan Bu Ati dan Dr. Dewi, bahwa Ya, Alpha Meta adalah energizer, semacam alat fast charging untuk energi kita, cepat sekali untuk recovery-nya kan gitu. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi yang stroke sudah mendengar, sekarang yang kanker sudah mendengar. Sebentar lagi akan saya putarkan video yang penyakit saat ini sedang tren juga, GERD atau apa tuh, yang katanya asam lambung naik atau gimana kan gitu kan. Oke, kita tonton bersama video berikut ini. Di sini saya akan menceritakan tentang penyakit saya. Saya derita 1,5 tahun yang lalu. Saya menderita penyakit GERD atau yang lebih sering dikenal dengan asam lambung. Jadi setiap saya makan atau setiap saya minum, itu asam lambung saya selalu naik ke tenggorokan, yang mengakibatkan terjadinya pergerusan di saluran pencernaan saya. Jadi kalau setiap saya meludah, itu selalu keluar darah. Nah, terus sekitar hampir 2 bulan sebelum saya kenal produk ini, saya nggak bisa makan, jadi saya cuma makan bubur. Jadi kalau makan ayam, goreng-gorengan, terus apa itu saya nggak bisa sama sekali. Jadi murni betul-betul bubur yang dikasih kaldu perasa itu. Jadi saya cuma makan itu tiap hari. Saya sudah berobat mungkin sekitar 4-5 dokter spesialis yang ada di rumah sakit ini, ya hasilnya gitu-gitu aja. Bahkan kemarin saya mau sempat di endoskopi, jadi saluran saya tuh mau dilihat lewat kamera masuk sampai ke lambung, jadi mau dilihat seberapa parah luka yang ada di saluran cerna saya. Cuma kemarin saya mikir-mikir dulu, karena kebetulan saya melihat pasien-pasien saya tuh ada beberapa yang saya tanyai juga, dia merasa sakit, jadi ya saya juga mengundurkan diri, karena ya saya juga manusia walaupun saya tenaga kesehatan gitu ya. Jadi
Agustusan itu saya diajak ke workshop seperti ini. Di situ saya di-sharingkan dengan Alpha Meta. Dia memperkenalkan ini makanan sel. Oke, saya ngerti kalau untuk makanan sel, kebetulan saya ini saya mempelajarinya, saya coba dulu. Jadi yang saya rasakan pertama kali itu setelah pemakaian 2 hari, saya bernapas dengan lega. Kebetulan ketika asam lambung naik itu tekanannya kan terlalu tinggi ya. Jadi antara saya mau ngambil napas sama tekanan dari lambung itu kuat sekali, jadi selalu sesak, dan di bagian jagun ini selalu ada kayak rasa yang ditekan, jadi kayak rasa tercekik gitu. Itu yang saya rasakan. 2 hari itu saya bisa bernapas dengan normal, saya nggak memakai obat nebulizer lagi, karena kemarin waktu terakhir itu dikira saya ada gangguan saluran nafas atau kayak PPOK gitu. Kemudian saya lanjutkan seminggu pemakaian, saya coba untuk makan nasi, cuma masih lembek gitu ya. Saya coba, ketika saya makan, alhamdulillah tidak ada rasa perih lagi. Kemudian coba saya ambil lagi Alpha Meta, saya coba terus hingga sampai 3 bulan. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa makan nasi, terus juga beraktivitas dengan lancar. Apalagi saya kebetulan bekerjanya 3 waktu ya. Kalau misalnya saya dinas malam itu kan selalu on gitu ya. Jadi saya juga punya riwayat tekanan karena bapak saya jantung. Jadi saya ada riwayat tekanan. Jadi setiap saya dinas malam itu tekanan darah saya itu sekitar 150/100. Jadi kalau misalnya saya nggak tahan itu, saya selalu minum amlodipin atau obat tekanan darah biar untuk menurunkan. Karena kalau saya tidur kan nggak mungkin tuh pasien datang saya tidur gitu kan. Jadi saya harus on gitu. Wow. Itu aja sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ternyata benar-benar banyak sekali manfaat Alpha Spin dan Alpha Meta. Selanjutnya saya jelaskan bahwa saya sendiri pakai produk itu Alpha Meta, Alpha Spin dalam pinggang saya sehari-hari. Sehingga di usia saya saat ini 58 tahun, alhamdulillah MCU saya setiap tahun bagus sekali. Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dan silahkan masuk dalam chat. Bersama dengan itu akan saya bacakan puluhan chat yang masuk saat ini. Wah, ini dari Ibu Yuyun. Saya minum Alpha Meta lebih dari 5 tahun. Saya juga Bu Yuyun. Dan saya merasakan daya tahan tubuh, imunitas meningkat. Jadi sangat teruji saat ada yang infeksi positif COVID pada anggota keluarga yang satu rumah, dan alhamdulillah negatif. Walau sempat kena flu berat dan tidak minum obat apapun, hanya minum Alpha Meta. Nah, ini artinya dari self healing kan gitu. Kemudian ada lagi dari Pak Joko Tri Juniarto. Jadi ini banyak puluhan chat ya dalam forum ini. Saya bacakan aja yang general. Mama saya kena gula sampai 500. Waduh, tinggi sekali ya. Dan ada luka gangrennya yang harusnya diamputasi. Minum Alpha Meta dan pakai Alpha Spin, alhamdulillah gula darah jadi stabil dan luka gangrennya nutup lagi dalam waktu 4,5 bulan. Sampai sekarang tidak pernah minum obat gula. Apalagi nih, wah banyak sekali Bapak Ibu kalau kita melihat dari chat-chat dalam forum workshop kita hari ini. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan sebentar nih, saya carinya nih. Belum ada, tidak ada pertanyaan. Jadi, ada lagi nih. Saya didiagnosa dokter menderita penebalan otot jantung dan juga darah tinggi sehingga sering lelah dan lemah. Alhamdulillah sesudah saya minum Alpha Meta, minum air Alpha Spin dan juga memakai Alpha Spin dan
juga matras Smartfree. Alhamdulillah sekarang saya segar, mampu berjalan kaki sampai 10.000 langkah tanpa rasa lelah. Daya tahan tubuh meningkat dan bisa beraktivitas kembali. Ini dari Ibu Anggi Susilo. Kemudian yang sebentar dok, ini banyak sekali dok, ini dari YouTube. Iya. Ini dari Bapak Mas Duki Ahmad. Saya penderita COVID. Alhamdulillah setelah minum Alfameta badan terasa segar dan berenergi. Wow, inilah self healing yang sesuai topik kita hari ini ya dok ya. Iya. Wah, benar-benar dahsyat sekali Bapak Ibu yang baru hadir di acara workshop hari ini. Multifungsi atau manfaat dari produk Alfaspin dan Alfameta bagi kesehatan tubuh kita kan gitu. Sejauh ini, oh ini ada satu lagi pertanyaan. Kalau memasang Alfaspin dalam jar, apakah selalu ditaruh di dalam jar atau cukup berapa lama begitu? Bisa jugakah diganti Alfaspin yang kecil? Kalau di dalam jar, kalau kami selalu dimasukkan di dalam tempat jar. Kan gitu kan, tak jawab langsung aja kan gitu. Karena saya juga pakai kok kan gitu kan. Kalau Bu Hati sama Bu Dokter gimana? Kalau saya jar, saya masukkan sama. Setiap saat kan gitu. Oke kan. Kan Bu Hati tadi udah kasih contoh kan, jarnya juga dimasukkan Alfaspin kan gitu. Malah kalau Tapi di rumah tidak pakai guci. Nah, sama. Rame-rame itu pakai. Sama, buat water jar. Tapi bukan yang Alfaspin kecil ya, yang Alfaspin besarnya kan gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah di penghujung waktu, tanya jawabnya tadi cuma satu, bagaimana menggunakan Alfaspin. Sebelum kita akhiri, ini saya akan putarkan video lagi yang mungkin bisa lebih membuka wawasan Bapak Ibu sekalian tentang produk Alfaspin dan Alfameta. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Amin. Amin. Hidup ada pilihan ya, Bu Dokter, Bu Ati. Bagaimana kita menjaga kesehatan kan gitu. Kalau saya hidup sehat dengan Alfaspin, Alfameta, sebagaimana Bu Dokter dan Bu Ati tadi.
Dan semuanya tadi kembalikan ke Bapak Ibu yang baru saja hadir dalam forum ini. Hidup adalah pilihan. Alpha spin, alpha meta, atau yang di sana tadi. Oke. Bapak Ibu sekalian, sudah mungkin pada penasaran kan, bagaimana sih belinya? Bagaimana atau belinya di manakah? Nah, sekarang bulan Oktober ini adalah bulan yang penuh promo untuk produk Alpha Spin, Alpha Meta. Itu jadi, nah ini Ibu Asma nih. Maka bisa rekan nih, promo Oktober Special Package berlaku 1 sampai 31 Oktober 2020. Bu Asma inilah dari Makassar. Wah, ini tim yang kerjasama nih kan gitu kan. Jadi ada yang periode mingguan, ada yang periode bulanan. Oke, Bapak Ibu, wah, Bu Dokter, Bu Hati, terima kasih atas kehadirannya. Benar-benar info yang sangat berharga. Dan Ibu Elisa tadi, wah, sangat menginspirasi tentunya buat Bapak Ibu yang baru hadir siang hari ini, yang mungkin di luar sana ada saudaranya atau bahkan dirinya sendiri mengalami kendala challenge dengan kesehatan yang dideritanya saat ini. Mungkin dengan Alpha Meta dan Alpha Spin dijelaskan ini tidak-tidaknya menjadi alternatif bagaimana kita self healing, menyembuhkan penyakit di dalam diri sendiri secara alami. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa yang ingin tertarik dengan bisnisnya terhadap atas produk ini, silakan besok hadir jam 1, karena produk ini sangat bagus, pasti banyak yang tertarik dengan bisnisnya. Jam 1 siang, hari Minggu, tanggal 4 Oktober, tunggu undangannya. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, acara workshop siang hari ini, semoga bermanfaat, salam sehat semuanya, salam sejahtera, dan damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.